Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frank Saputro dengan NIM 44014190888. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan dengan judul reseptor. Praktikum ini bertujuan untuk mengamati gejala aktivitas reseptor di mata, di kulit, di telinga, dan di lidah untuk menentukan yang pertama area bintik buta atau blind spot area, yang kedua kepekaan dan distribusi reseptor di kulit, yang ketiga lokasi sumber suara, yang keempat kepekaan atau variasi waktu dan distribusi reseptor di lidah. Sebelum kita memulai praktikum reseptor pada kali ini, terlebih dahulu kita menyiapkan alat dan bahan. Adapun alatnya, yang pertama ada jarum, yang kedua ada batang logam atau paku, yang ketiga ada mister ataupun penggaris, yang keempat ada sumber suara menggunakan handphone, yang kelima ada stopwatch menggunakan handphone juga. Selanjutnya untuk bahan, yang pertama ada es batu, yang kedua ada air hangat, yang ketiga ada spidol, yang keempat ada larutan gula, yang kelima ada larutan garam, yang keenam ada larutan asam yang menggunakan air jeruk purut. Yang ketujuh ada larutan yang berasa pahit menggunakan larutan kopi. Yang kedelapan ada cotton bud. Yang kesembilan terakhir ada kertas karton bertanda O dan juga plus. Setelah alat dan bahan tersiapkan, langsung saja kita menuju ke praktikum yang pertama, yaitu uji reseptor mata. Kertas berwarna putih diberi tanda plus dan juga O. Selanjutnya meletakkan kertas tersebut kurang lebih 40 cm di depan mata dengan menutup mata sebelah kiri. Selanjutnya memfokuskan penglihatan ke tanda plus dengan tanda O yang masih terlihat. Kemudian menggeser kertas perlahan ke arah mata sampai tanda O tidak terlihat lagi. Kemudian setelah tanda O tidak terlihat, menghitung jarak dengan mister. Selanjutnya menggeser kembali kertas menjauhi mata sehingga tanda O terlihat kembali. Kemudian jarak lihat tersebut diukur dengan mister. Kemudian langkah ini diulangi dengan menutup mata sebelah kanan juga. Selanjutnya kita menuju uji reseptor yang kedua, yaitu uji reseptor kulit. Yang pertama yaitu membuat bujur sangkar dengan sisi 2,5 cm di telapak tangan dan punggung tangan. Kemudian membuat titik-titik sebanyak 25 buah pada bagian dalam bujur sangkar. Selanjutnya menyentuhkan jarum ke titik-titik yang sudah dibuat, kemudian merasakan nyeri ataupun dingin ataupun hangat. Selanjutnya mengulangi langkah tersebut sampai ke 25 titik tersentuh. Kemudian menghitung macam rasa yang dirasakan dengan persentase rumus. Persen rasa A sama dengan jumlah titik dengan rasa A dibagi 25 dikalikan dengan 100%. Yang terakhir yaitu dengan mengulangi langkah-langkah tersebut dengan menggunakan paku yang sudah direndam dengan air panas dan juga dengan air es. Selanjutnya uji reseptor yang ketiga yaitu uji reseptor pada telinga. Yang pertama dengan menutup mata, kemudian sumber bunyi dinyalakan dari jarak 50 cm. Kemudian memvariasikan sumber bunyi dari samping kepala, dari atas kepala, dari depan kepala, dan juga dari belakang kepala. Kemudian menebak dari mana arah sumber bunyi. Terakhir mencatat keakurasian jawaban dan menghitung persentase jawaban yang akurat. Uji reseptor yang selanjutnya yaitu uji reseptor pada lidah. Sebelum melakukan uji reseptor ini terlebih dahulu bergumur dan juga membersihkan lidah sehingga lidah dalam kondisi basah. Selanjutnya mengambil satu larutan dengan cotton bud, kemudian disentuhkan pada bagian lidah. Kemudian mencatat waktu yang diperlukan untuk menyatakan rasa. Dengan menggunakan cara dan juga larutan yang sama, cotton bud disentuhkan ke lidah namun dengan lokasi distributor lidah yang berbeda. Setiap selesai melakukan percobaan, jangan lupa untuk berkumur dan juga mengulangi langkah-langkah di atas dengan larutan yang berbeda pula. Pembahasan pada uji reseptor kali ini. Reseptor yang diamati adalah reseptor mata, kulit, telinga, dan juga lidah. Pada reseptor mata diamati letak blind spot atau bintik buta. Pengamatan adanya bintik buta pada mata diamati dengan menggunakan kertas putih yang diberi dua tanda berbeda, yaitu tanda plus dan juga tanda 0. Dengan menutup salah satu mata, kertas diposisikan di depan mata dengan jarak 40 cm. Kemudian dengan memfokuskan pandangan mata ke tanda plus, kertas digerakkan semakin mendekati mata hingga tanda yang lain atau tanda O tidak terlihat. Pada saat tanda tidak terlihat, bayangan dari tanda O jatuh pada titik buta. Bintik buta tidak peka terhadap stimulus cahaya atau fotoreseptor karena pada bintik buta ini tidak ada reseptor cahaya, tetapi terdapat jalur dari saraf optik menuju otak.
Bintik buta pada mata kanan dan kiri berbeda, begitu pula bintik buta pada setiap orang berbeda-beda. Hal ini dibuktikan dengan hasil praktikum. Dalam praktikum kali ini, bintik buta pada mata kanan saya yaitu jaraknya 7,5 cm dan pada mata kiri saya yaitu 7,7 cm. Jika dilihat pada data, hal ini dipengaruhi karena tingkat kepekaan terhadap rangsang cahaya, sehingga mempengaruhi jarak bintik buta pada mata kanan dan mata kiri serta bintik buta pada setiap orang. Pada dasarnya, rangsang cahaya diterima oleh sel kerucut sebagai reseptornya. Jika ada reseptor cahaya, kanal ion Na pada sel kerucut akan membuka sehingga ion Na bisa masuk ke dalam sel, sehingga terjadi depolarisasi. Karena ada depolarisasi, maka akan memunculkan potensial reseptor yang menyebabkan kanal ion Na membuka dan ion Na dapat masuk. Neurotransmitter kemudian didorong sehingga menuju ke celah sinaps, lalu membentuk kompleks neurotransmitter reseptor di membran postsinaps pada neuron sensoris. Akibatnya akan muncul arus lokal yang jika memenuhi ambang batas akan memunculkan potensial aksi sehingga stimulus dapat diteruskan ke sistem saraf pusat. Karena pada blind spot tidak terdapat saraf reseptor, maka walaupun ada cahaya masuk tidak akan membuat kanal ion Na, sehingga tidak terjadi depolarisasi. Selanjutnya, pada percobaan reseptor kulit pada telapak dan punggung diberi 25 titik berbentuk bujur sangkar. Kemudian, logam yang sudah direndam air panas dan es batu serta jarum disentuhkan ke kulit tepat pada titik-titik. Rasa yang dirasakan oleh kulit dicatat apakah dingin, panas, nyeri, atau rasa lainnya. Perlakuan tersebut dilakukan sampai semua menyentuh titik-titik yang sudah dibuat. Setelah itu, dihitung persentase pada setiap rasa yang dirasakan oleh perbandus dengan rumus persen rasa A sama dengan jumlah titik dengan rasa A dibagi 25 dikali 100%. Setelah dilakukan perhitungan pada persentase setiap rasa, dapat dilihat bahwa pada kulit telapak tangan dan punggung memiliki respon yang berbeda-beda. Pada kulit telapak tangan, rasa nyeri memiliki persentase kepekaan 100%, rasa panas 84%, dan rasa dingin sebesar 65%. Kemudian pada kulit punggung tangan, persentase rasa nyeri sebesar 95%, rasa dingin sebesar 35%, dan rasa panas sebesar 49%. Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa kulit pada telapak tangan memiliki reseptor yang lebih peka terhadap rangsangan dibandingkan reseptor yang ada di punggung tangan. Perbedaan tingkat kepekaan pada reseptor kulit baik telapak maupun punggung dapat disebabkan oleh saraf reseptor, karena saraf reseptor di telapak tangan lebih banyak dan rapat dibandingkan saraf-saraf reseptor di kulit punggung tangan. Adanya saraf reseptor yang lebih banyak dan padat susunannya di telapak tangan memungkinkan lebih peka terhadap berbagai rangsangan, karena telapak tangan yang menjadi lapisan saat memegang sesuatu bukan menggunakan punggung tangan. Dari persentase rasa yang didapatkan, maka rasa yang paling banyak persentasenya adalah rasa nyeri, kemudian panas, dan yang terakhir adalah rasa dingin. Rasa nyeri direseptori oleh ujung saraf tanpa selaput, sedangkan rasa panas direseptori oleh corpus rufini, dan rasa dingin direseptori oleh corpus krause. Persentase rasa nyeri, panas, dan dingin yang berbeda-beda ini disebabkan oleh posisi dari setiap reseptor, karena setiap reseptor memiliki letak dan kedalaman yang berbeda-beda. Pada dasarnya, saraf reseptor terletak di bagian dermis kulit, tetapi setiap reseptor terletak pada posisi yang berbeda-beda. Selanjutnya, uji reseptor pada telinga. Percobaan dilakukan dengan memberikan suara dari jarak 50 cm dengan arah suara yang divariasikan baik dari depan, belakang, maupun dari samping kanan dan kiri. Kemudian menebak dari mana asal sumber suara. Pada praktikum reseptor kali ini saya dapat menebaknya secara akurat posisi dari sumber suara. Stimulus suara direseptori oleh telinga, tepatnya oleh sel rambut yang berada di organ korti di koklea. Suara yang masuk ke koklea akhirnya berubah menjadi gelombang cairan perilimfe skala vesibuli akibat dari pergerakan stapes pada foramen oval. Gerakan stapes mendorong cairan perilimfe skala vesibuli ke membran Reissner dan cairan endolimfe skala media, sehingga menimbulkan pergerakan membran basilaris dan defleksi sterosilia. Defleksi sterosilia adalah kunci penting dalam proses transduksi mekanik sel rambut. Ketika membran basilaris bergerak ke atas, maka sterosilia akan terdorong ke arah kinosilia dan mengaktifkan tipling untuk membuka saluran mekanoelektrik transduksi atau MIT channel pada ujung sterosilia. Perbedaan potensial yang terjadi pada cairan endolimfe dan dengan sel rambut
membuat kation di endolimfa atau ion K+ masuk ke sitosol sel rambut dan menyebabkan depolarisasi. Depolarisasi cepat menyebar di sepanjang plasma membran, membuka saluran Ca2+ di dasar rambut. Masuknya Ca2+ memicu eksositosis vesikel berisi neurotransmitter, kemudian merangsang serabut saraf aferen sehingga saya dapat mendengarkan suara. Uji reseptor yang terakhir yaitu uji reseptor pada lidah. Percobaan dilakukan dengan menggunakan berbagai bahan yang memiliki rasa manis, asin, asam, dan pahit, seperti larutan gula, larutan garam, larutan air jeruk purut, dan juga larutan kopi hitam pekat tanpa gula. Percobaan dilakukan dengan menyentuhkan larutan-larutan yang sudah disediakan menggunakan cotton bud ke lidah. Sebelumnya, lidah dipastikan berkumur terlebih dahulu dan juga lidah tetap basah. Larutan-larutan tersebut disentuhkan ke lidah dengan posisi yang sesuai dengan reseptor rasa dan juga posisi di lidah. Probandus diminta untuk menyebutkan rasa yang dirasakan dan waktu sampai probandus mengatakan rasa dicatat. Probandus harus berkumur setelah melakukan tes rasa agar mulut bersih dari larutan uji sebelumnya. Dari hasil praktikum saya, stimulus rasa yang paling cepat dirasakan adalah rasa asam dengan waktu 1,8 detik dan stimulus rasa yang memerlukan waktu yang paling lama untuk dirasakan yaitu stimulus rasa manis dengan waktu 4,9 detik, sedangkan rangsangan rasa pahit dirasakan dalam waktu 2,8 detik dan rangsangan rasa asin dirasakan dalam waktu 3,5 detik. Perbedaan waktu dalam merasakan rasa dari larutan-larutan yang diberikan disebabkan karena kepekaan lidah terhadap rasa-rasa yang diberikan serta tingkat kepekaan larutan. Setiap orang memiliki kepekaan reseptor yang berbeda-beda terhadap setiap rasa. Ada yang reseptornya peka terhadap rasa asam, namun ada juga yang reseptornya kurang peka terhadap rasa asam. Selain itu, tingkat kepekatan dari larutan juga berpengaruh pada waktu probandus dalam menentukan rasa larutan. Semakin pekat larutan, maka semakin cepat rasa dari larutan tersebut merangsang reseptor lidah. Reseptor lidah yang berperan dalam mereseptori adalah organogustus. Setiap rasa memiliki mekanisme yang berbeda untuk bisa memunculkan sensasi rasa pada organogustus. Rasa asam dipengaruhi oleh ion H+ yang langsung masuk ke dalam sel. Kemudian terjadi blokade kanal ion H+ sehingga ion H+ terakumulasi. Terakumulasinya ion H+ akan menyebabkan depolarisasi yang menyebabkan potensial reseptor yang nantinya akan memunculkan potensial aksi. Pada rasa manis, gula atau pemanis akan terikat pada reseptor di membran karena ukurannya yang besar, kemudian harus diubah dari protein prekursor menjadi second messenger dengan bantuan protein G dan juga enzim aktif. Setelah dikonversi menjadi second messenger, maka dapat terjadi depolarisasi sehingga muncul potensial reseptor dan potensial aksi. Pada rasa asin, maka ion NaCl akan diubah menjadi Na+ dan Cl-. Kemudian Na+ masuk sehingga akan terakumulasi dan memicu depolarisasi yang nantinya memunculkan potensial reseptor dan potensial aksi. Sedangkan pada rasa pahit, senyawa pada larutan akan terikat pada protein G yang diubah menjadi second messenger. Dengan bantuan protein kinase aktif, terjadi pelepasan Ca dari retikulum endoplasma sehingga mengakibatkan akumulasi Ca. Terjadi depolarisasi dan menyebabkan adanya potensial reseptor dan potensial aksi. Dari proses-proses tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pengubahan rangsang menjadi potensial aksi yang paling cepat adalah rasa asam, karena ion H+ langsung terakumulasi sehingga menyebabkan depolarisasi lebih cepat. Sedangkan pada rasa asin diperlukan pemecahan NaCl terlebih dahulu, dan pada rasa manis dan pahit diperlukan pengubahan ke second messenger. Dengan demikian, rasa asam lebih cepat dirasakan dibanding rasa lainnya dan dibuktikan oleh praktikum reseptor lidah pada kali ini karena rasa asam muncul paling cepat dalam waktu 1,8 detik saja. Untuk kesimpulan pada praktikum kali ini adalah yang pertama, pada reseptor mata terdapat bintik buta atau blind spot yang ketika cahaya jatuh pada bintik cahaya, maka rangsangan tidak akan diterima karena pada bintik buta tidak terdapat saraf reseptor. Yang kedua, saraf reseptor pada telapak tangan lebih banyak dan rapat dibanding pada kulit punggung tangan, sehingga telapak tangan lebih pekat dalam menerima rangsangan. Selain itu, reseptor nyeri juga lebih banyak dibanding reseptor yang lain, sehingga rasa nyeri akan paling cepat terasa. Yang ketiga, probandus dapat menebak sumber suara dengan akurat sehingga dapat dibuktikan bahwa reseptor telinga yaitu sel rambut dapat mengalami transduksi mekanik dan akan terjadi perbedaan potensial yang terjadi pada cairan endolimfe dengan sel rambut
membuat kation di endolimfe atau ion K+ masuk ke sitosol sel rambut dan menyebabkan depolarisasi. Terakhir, reseptor rasa yang memiliki waktu tercepat untuk diidentifikasi rasanya adalah rasa asam, karena rasa asam lebih cepat prosesnya untuk menyebabkan depolarisasi dibandingkan pada rasa manis, asin, dan juga pahit. Sekian praktikum pada kali ini dari saya. Banyak kesalahan dan juga kekurangan selama mendemokan praktikum reseptor kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.